Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ikro Nuriman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kegiatan koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. P pertama peristiwa, P kedua perasaan, P ketiga pembelajaran, dan P keempat penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ada 3 bagian. Pertama, menuntut. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, budi pekerti. Menuntun, pendidikan bukanlah sekedar menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi lebih pada membimbing siswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari sifat, watak, kesukaan, dan potensi dalam diri siswa. Selain itu, guru harus menyesuaikan diri dengan tantangan perkembangan zaman. Budi pekerti merupakan perpaduan antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang menciptakan tenaga positif yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saya mengenal dan mempelajari tentang nilai guru penggerak. Di sini terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, reflektif. Berpihak pada murid, bahwasanya guru dalam pembelajaran harus memberikan keleluasaan sesuai minat dan bakat murid. Inovatif, guru harus bisa mencari dan membuat perubahan dalam pembelajaran untuk peserta didik agar menyenangkan dan mudah dipahami. Kolaboratif, guru harus dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan semua pihak. Mandiri, guru dalam pembelajaran tidak tergantung pada orang lain sesuai potensi dirinya. Reflektif, guru harus bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sehingga ketika menemukan kendala dapat menemukan solusinya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bergantungan pada berpihak pada murid. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, di mana guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memahami bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan pemahaman peserta didik, tapi menuntun peserta didik untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan cahaya yang terang dalam ruang yang gelap. Dengan cahaya tersebut, saya mendapatkan pencerahan.
sehingga bisa menemukan jalan keluar dari ruang yang gelap tersebut. Selama ini saya mengajar hanya untuk memenuhi target pokok bahasan selesai dan hanya fokus ke nilai ulangan atau tes saja, serta berpatokan pada pencapaian KKM, tidak memperhatikan karakteristik dan gaya belajar siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya mendapatkan cahaya yang terang, di mana sebagai guru harus menjadi tauladan bagi siswa dan menuntun siswa untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam diri siswa dan harus mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk aspek pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa proses pembelajaran adalah proses mentransfer pengetahuan pada siswa, dan siswa harus bisa memahami materi yang diajarkan guru. Dan pada saat ulangan harian, siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai aktor utama, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar yang setia. Karena saya beranggapan siswa diibaratkan selembar kertas kosong, dan saya sebagai guru dapat mengisi kertas kosong tersebut sesuai dengan kehendak saya. Tapi sekarang saya berpikiran bahwa siswa diibaratkan selembar kertas kosong yang sudah ada tulisan yang samar-samar. Tugas saya sebagai guru yaitu memperjelas dan mempertebal tulisan yang sama-sama tersebut. Artinya, setiap siswa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Melalui nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, diharapkan dapat memahami karakteristik siswa dan menuntun siswa untuk mengeluarkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan. Perencanaan ke depan atau rencana yang saya akan lakukan. Yang pertama, merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif dengan peserta didik sebagai aktor dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan workshop, seminar, dan diklat di bidang pendidikan. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Yang kelima, melakukan refleksi baik dengan rekan sejawat dan peserta didik setelah pembelajaran selesai. Demikian penyampaian koneksi antar materi tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Saya Iqbal Nur Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.